Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali melalui video pembelajaran ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik seperti biasanya kita lalui terlebih dahulu dengan doa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, adapun yang menjadi pelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika, yaitu operasi pembagian pecahan. Operasi pembagian atau pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Operasi perkalian pecahan telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Pembagian pecahan dilakukan dengan membagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Namun, apabila salah satu pembilang atau penyebut tidak dapat atau habis dibagi, maka digunakanlah perkalian silang. Untuk contoh yang pertama adalah pembagian dua pecahan biasa atau pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Di sini dapat kita perhatikan contohnya anak-anak, 3/8 dibagi 1/2. Maka untuk penyelesaiannya ini dapat kita gunakan pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. Mengapa demikian? Karena pembilang 3 pada pecahan 3/8 itu bisa dibagi oleh pembilang pada pecahan 1/2, yaitu 3 dibagi 1 sama dengan 3 dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, kita lanjut pada contoh yang kedua. Jenis soal yang sama, yaitu pembagian dua pecahan biasa atau pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Di sini kita perhatikan 2/5 dibagi 1/2. Nah, 2 pada pembilang pecahan 2/5 yaitu 2 bisa dibagi dengan pembilang pada pecahan 1/2. 2 dibagi 1 bisa. Tetapi 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Artinya dia tidak habis dibagi. Maka dilakukanlah operasi perkalian silang. Operasi perkalian silang ini dapat dilakukan dengan membalik pecahan, salah satu pecahan, terserah apakah dia yang di depan ataupun yang ada di belakang. Namun pada contoh ini anak-anak, yang dibalik itu adalah 1/2, sehingga yang aturannya satunya itu merupakan pembilang, maka setelah dibalik dia menjadi penyebut. Nah, kita perhatikan, satu di sini dia sebagai pembilang, maka setelah dibalik dia menjadi penyebut. 1/2 dibalik menjadi 2/1. Dengan secara otomatis, tanda operasi bagi juga diganti menjadi operasi perkalian. Nah, begitu. Nah, setelah kita lakukan langkah-langkah yang demikian, maka seperti pada pembelajaran sebelumnya, pada perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke, kita lanjut untuk jenis soal yang kedua, yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Untuk contohnya, 4/5 dibagi bilangan asli 2. Maka 2 di sini kita jadikan menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu menjadi per 1. 4/5 dibagi 2/1. 4
pembilang 4 dan pembilang 2 itu bisa dibagi, habis dibagi. Penyebut 5 dan penyebut 1 itu juga habis dibagi. Sehingga kita langsung saja operasikan pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. Tidak perlu kita lakukan perkalian silang. Sehingga hasil dari operasi 4/5 dibagi 2/1 adalah 2/5. Masih pada jenis soal yang sama, tetapi di sini pada soal yang keempat, bilangan aslinya ada di depan. Maka contohnya itu adalah 3 dibagi 1/4. Sama seperti langkah sebelumnya, maka bilangan asli itu terlebih dahulu kita harus rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3/1 dibagi 1/4 itu setelah dia kita rubah. 3 dibagi 1 itu bisa. Pembilang dibagi pembilang bisa. Tetapi penyebut dibagi penyebut, 1 dibagi 4 dia tidak bisa. Maka kita harus rubah menjadi bentuk perkalian silang. Atau dengan kata lain, kita tuntaskan atau kita selesaikan soal ini dengan perkalian silang. Maka yang kita balik di sini bisa saja sebenarnya 3/1. Tetapi pada soal yang dibalik itu adalah pecahan yang di belakang, yaitu pecahan 1/4 dibalik menjadi 4/1. Sehingga untuk operasi perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang itu 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan penyebut dikali penyebut, 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga pecahannya menjadi 12/1. Atau kita sederhanakan lagi, sehingga hasil akhirnya adalah 12. Atau hasil akhirnya itu adalah berbentuk bilangan asli. Sekarang kita masuk pada jenis soal yang berikutnya, yaitu pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Untuk contohnya adalah 1/2/5 dibagi 4. Maka langkah-langkah sebelumnya, apabila muncul pecahan campuran, maka terlebih dahulu kita harus rubah dia menjadi pecahan biasa. Dan apabila muncul bilangan asli, maka kita harus rubah juga dia menjadi pecahan biasa. Nah, setelah dirubah 1/2/5 menjadi pecahan biasa, dia akan menghasilkan 7/5, di mana pada pembelajaran sebelumnya telah Bapak terangkan bagaimana langkah-langkah untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, setelah kita rubah juga bilangan asli 4, maka pecahan biasanya menjadi 4/1. Sehingga soal yang setelah kita rubah dia menjadi 7/5 dibagi 4/1. Sama dengan di sini pembilang dibagi pembilang dia tidak bisa. Maka otomatis kita lakukan operasi perkalian atau operasi silang. Perkalian silang ya, perkalian silang. Yaitu 4/1 dibalik menjadi 1/4. Dengan secara otomatis operasi pembagian diganti menjadi operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian, pembilang dikali pembilang, 7 dikali 1 itu adalah 7. Sedangkan penyebut dikali penyebut, 5 dikali 4 adalah 20. Dan hasil akhirnya adalah 7/20. Sekarang kita masuk pada operasi pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Maka kita harus rubah terlebih dahulu pecahan campuran 1/2/3 menjadi 5/3. Dan pecahan 21/4 menjadi 9/4. Di sini kita perhatikan soal yang terbaru atau setelah kita rubah dia, yaitu pembilang dibagi pembilang, 5 dibagi 9 itu tidak habis dibagi. Maka kita lakukan operasi silang atau perkalian silang. Di sini pada soal yang dibalik adalah 9/4.
Namun tidak menutup kemungkinan apabila kita ganti dia menjadi 3/5 dikali 9/4. Tidak apa-apa itu. Namun pada contoh soal ini yang terlalu sering dilakukan adalah membalik pecahan yang ada di belakang. Oke. Nah, setelah dibalik 9/4, itu menjadi 4/9. Di sini dengan otomatis operasi pembagian sama seperti soal-soal sebelumnya harus diganti menjadi operasi perkalian. Maka pada operasi perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, 5 dikali 4 itu adalah 20, dan penyebut dikali penyebut, 3 dikali 9 adalah 27. Oke, anak-anak. Setelah kita melihat contoh-contoh atau jenis-jenis contoh yang sudah Bapak paparkan tadi, maka kita perhatikan kesimpulan dari contoh-contoh atau cara pengerjaan contoh-contoh tersebut. Yang pertama, pada pembagian pecahan, itu yang pertama harus dilakukan dengan membagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang kedua, apabila bilangan asli dirubah terlebih dahulu, bilangan asli tersebut per 1. Artinya, setiap bilangan asli yang muncul pada soal itu harus dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu pecahan yang memiliki penyebut 1. Yang ketiga, pecahan campuran dirubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, apabila pada soal muncul pecahan campuran, maka dia juga harus kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa sebelum kita lakukan operasi pembagian. Yang keempat, apabila salah satu pembilang atau penyebutnya tidak dapat atau habis dibagi, maka digunakan perkalian silang. Maksudnya di sini adalah apabila pembilang dibagi pembilang dia tidak habis dibagi, contohnya adalah bilangan 5 dibagi 4, dia tidak bisa habis. Maka otomatis apabila salah satu saja, baik itu pembilang ataupun penyebut tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi, maka kita lakukanlah operasi perkalian silang. Begitu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang operasi pembagian pecahan dengan beberapa jenis-jenis soal yang sudah kita pahami, yang sudah kita perhatikan bersama. Semoga anak-anak kami yang mendengarkan bisa memahami dan mengerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan nantinya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.